Kembali bersama saya Kristiana Dananti dalam Matematik Ekonomik untuk program studi akuntansi. Pada pertemuan kita saat ini kita akan belajar untuk penerapan derivatif. Untuk bagian pertama, pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah elastisitas, biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, dan produk marginal. Untuk elastisitas permintaan yang pertama ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Dirumuskan dengan theta D sama dengan persentase dari delta QD dibagi persentase delta P sama dengan E QD dibagi delta P sama dengan limit untuk delta P sedemikian hingga 0 untuk delta QD dibagi QD hasilnya dibagi delta P per P sama dengan turunan QP dikalikan P QD atau D QP dibagi DP itu adalah turunan QP terhadap P, di mana DQP per DP tidak lain adalah turunan QD atau fungsi P. Permintaan dikatakan elastik apabila theta D secara absolut lebih besar dari 1. Elastik uniter jika theta D secara absolut itu sama dengan 1 dan inelastik jika theta D secara absolut kurang dari 1. Contoh dalam angka untuk elastisitas permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Untuk menjawab kasus ini adalah kita tentukan tadi untuk theta D atau elastisitas permintaan itu sama dengan turunan QD dikalikan P per QD. Untuk turunan 25 min 3P ini konstan hilang ya, kemudian 3 kali 2 pangkatnya dikurang 1 berarti menjadi minus 6P dikalikan P per fungsi QD tadi 25 min 3P pangkat 2. Hasilnya jika P sama dengan 5 kita masukkan P sama dengan 5 min 6 kali 5 dikalikan 5 per 25 min 3P pangkat P tadi 5 pangkat 2. Hasilnya adalah min 30 kali 5 per 25 min 75 sama dengan minus 150 per minus 50 sama dengan 3. Karena 3 lebih besar dari 1 maka dikatakan elastisitas permintaan adalah elastik. Selanjutnya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Maka theta S sama dengan persentase delta QS atau dibagi dengan persentase delta P. Ini adalah sama dengan E QS per delta P. Sama dengan limit untuk delta P demikian rupa 0 sampai dengan 0 ya dikalikan limit untuk delta P sampai 0 itu delta QS per QS dibagi delta P per P sama dengan D QP per DP kali P per QS, di mana D QS per DP ini DPS ya, ini DPS per DP tidak lain adalah
turunan S atau fungsi P. Permintaan dikatakan elastik apabila theta S secara absolut lebih besar dari 1, elastik uniter jika absolut theta S sama dengan 1, inelastik jika theta S secara absolut kurang dari 1. Contoh dalam angka, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh persamaan QS sama dengan minus 200 plus 7P pangkat 2. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10? Untuk menjawab kasus ini, kita hitung dulu untuk elastisitas dengan rumus turunan QS dikalikan P per QS. Turunan dari minus 200 plus 7P pangkat 2 untuk konstan ini hilang, kemudian 7 kali 2 P pangkat 2 min 1, sehingga hasilnya adalah 14P dikalikan P per fungsi QS tadi minus 200 plus 7P pangkat 2. Jika P sama dengan 10, maka 14 kali 10 dikalikan 10 per minus 200 plus 7 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 140 kali 10 per minus 200 plus 700 sama dengan 1400 dibagi 500 sama dengan 2,8. Karena ini lebih besar dari 1, maka dikatakan elastisitas penawaran bersifat elastik. Selanjutnya adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Dirumuskan dengan theta P sama dengan persentase delta P dibagi persentase delta X. EP per EX itu sama dengan limit delta X sampai 0 untuk delta P per P dibagi delta X per X adalah turunan P per X, ini ya turunan P untuk X dikalikan X per P. Di sini DP per DX tidak untuk faktor produksi. Ini adalah faktor produksi marginal adalah turunan dari XP atau fungsi X. Contoh dalam angka untuk elastisitas produksi. Diketahui fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 min X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Di sini kita masukkan dalam rumus theta P sama dengan dP per dx kali X per P. Ini turunan dari 6X pangkat 2 min 3X itu adalah ini 2 dikalikan 6 lalu X 2 min 6. Berarti 12X, ini 3X itu diturunkan menjadi X pangkat 3 itu diturunkan menjadi 3X pangkat 2 dikalikan X per 6X pangkat 2 min X pangkat 3. Hasilnya ketika X sama dengan 3, kita masukkan di sini 12 kali 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2 dikalikan 3 per 6 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3. Di sini kita hitung dulu 12 kali 6 36, 3 kali 3 pangkat 2 27. Dikalikan 3 per 54 min 27, hasilnya adalah 9 kali 2 per 27, 3 per 27 sama dengan 1. Nah ini kalau sama dengan 1 harusnya adalah elastik uniter. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk.
dirumuskan dengan MC atau marginal cost sama dengan turunan C sama dengan DC per DX. Contoh, biaya total diketahui C sama dengan fungsi Q sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Maka biaya marginal atau marginal cost MC sama dengan turunan C. Nah, ini DC per DX. 3 ini ya, Q pangkat 3 itu 3 ditaruh di depan di sini kali Q 3 min 1 berarti pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 ini min 3 kali 2 berarti min 6. Q pangkat 2 pangkatnya dikurang 1 tinggal Q 4Q. Ini Q ini kan berarti Q pangkat 1 ya, 1 kali 4 4. Q pangkat 1 min 1 berarti pangkat 0, maka Q-nya hilang, jadi 6Q min 4. Itu biaya marginalnya. Kemudian penerimaan marginal. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Dirumuskan dengan MR sama dengan turunan R sama dengan DR per DQ. Contoh, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 16 min 2Q, maka penerimaan totalnya adalah R sama dengan P kali Q sama dengan fungsi Q. R-nya tadi turunan P kali Q ya, untuk penerimaan P kali Q. P-nya adalah 16 min 2Q dikalikan Q ini sama dengan 16Q min 2Q pangkat 2. Penerimaan marginal adalah turunan dari R. Maka MR sama dengan ini 16Q. Q-nya hilang ya, tinggal 16, lalu 2Q ini harusnya 2Q pangkat 2 itu harusnya ini kali ini 4Q ya, bukan 2Q tapi 4Q. Selanjutnya ini saya ganti dulu. Ini 4Q. 2Q menjadi turunannya 4Q. Selanjutnya untuk utilitas marginal. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan dengan bertambahnya 1 unit barang yang dikonsumsi. Dirumuskan dengan MU sama dengan MU turunan, ini turunan MU ya, DU per DQ. Jika diketahui utilitas adalah fungsi Q sama dengan 90Q min 50Q pangkat 2, maka marginal utilitas itu adalah 90 min 10Q. Berikutnya produk marginal. Produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Rumusnya adalah MP sama dengan turunan P sama dengan DP per DX. Di sini contohnya produksi marginal untuk P adalah fungsi X sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. Maka produk marginal MP sama dengan turunan P ini 9 kali 2 X pangkat 2 min
1, berarti pangkat 1 ya, dikurangi ini 3 ditaruh di depan, X pangkat 3 min 1 pangkat 2, sehingga produk marginalnya adalah MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penerapan derivatif bagian pertama. Sampai jumpa, terima kasih.